Di bulan ini kita memasuki sebuah seri yang baru buat Anda yang kalau lagi pertama kali di sini atau pertama kali watching online, saya update aja bahwa di Alpha Omega Church setiap bulannya kita membahas satu topik atau sebuah tema. Kita bahas beberapa minggu untuk supaya kita semakin mudah untuk menyerap dan kemudian mengaplikasikannya. Dan di hari ini adalah bagian pertama dari 4-part series yang kita namakan Miracles. Karena kita ngelihat bahwa sejak ya 1,5 sampai 2 tahun terakhir ini kayaknya nggak bisa dipungkiri bahwa semua dari kita, siapapun kita butuh mujizat dalam kehidupan ini. Ya kan, we all need miracles. Nah hari ini kita berbicara tentang gimana sih kita tuh kayak berharap mujizat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah video yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan dari tim kreatif dan juga tim multimedia. Ini kayak kadang-kadang mewakili kita gitulah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan lihat sama-sama, tim multimedia please help us. Langit, bisakah kau turunkan berat badanku? Aku ingin langsing tanpa diet. Ingin kurus tanpa olahraga. Andaikan lemakku bisa dijual, aku pasti sudah kaya raya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, that's us, right? Kalau bisa semuanya tuh instan, semuanya tanpa usaha, semuanya tuh ya itu, mujizat. Mujizat tuh artinya apa? Kita nggak perlu melakukan apapun sama sekali, it just happens, ya kan saudara? Kayak wah kalau misalnya tiba-tiba ya nggak ada hujan, nggak ada angin, langit tolong atau langit sambil hujan, kalau bisa rontok gitu siapa yang nggak mau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah seringkali kita mikir gini, mujizat itu artinya kalau yang aku mau diturutin itu mujizat. Kalau mujizat itu berarti apapun yang aku minta itu terjadi, ya itu berarti itu mujizat sih gitu. Tapi nggak selalu gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah apa sih yang bisa kita pelajari di minggu yang pertama membahas tentang mujizat ini. Nah saya pengen ngajak kita ngelihat sebuah cerita nih di Matius 8. Dimulai ayat yang pertama sampai yang kedua dulu kita akan lihat apa yang terjadi. Oke kita saya bacakan, kita simak sama-sama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Katanya gitu saudara. Nah di momen itu Yesus lagi di jalan, dia lagi lewat, tiba-tiba ada satu orang, dia sakit kusta, dia mendekati Yesus, dia datang sama Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sakit kusta ini penyakit yang di zaman itu tuh sangat kayak dijauhi banget sama orang. Gitu. Jadi isunya bukan hanya sekedar by the way, sakit kusta tuh sakit di kulit. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa kayak tiba-tiba dia ada luka, terus itu jadi putih, terus nanti lama-lama kayak jarinya tuh bisa kayak putus-putus gitu, jari tangan, jari kaki kayak gitu, dan itu hampir mustahil untuk disembuhkan. Gitu. Nah, jadi di zaman itu juga penyakit kusta itu bukan hanya sekedar sakit gitu. Tapi itu juga dianggap sebagai katanya kayak hukuman Tuhan. Gitu, berarti kalau orang sakit kusta berarti wah ini jangan-jangan nih kehidupannya nih ada apa nih gitu. Nah isu yang lebih besar adalah kesendirian atau isolasi. Nah berarti isolasi mandiri sudah ada dari sejak zaman dulu sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah jadi mereka harus dipisahkan dari keluarganya karena penyakit ini menular. Harus dipisahkan dari kehidupan komunitas manusia. Jadi mereka harus keluar ke tempat yang jauh banget. Mereka di sana entah sendiri atau kumpul dengan sesama orang sakit kusta. Pokoknya mereka harus dipisahkan, dijauhkan dari kerumunan orang dan dari kehidupan civilization manusia. Dan gak jarang mereka mati sendirian. Kalau mereka misalnya nih lewat di jalan atau lewat di marketplace atau di tempat umum, mereka harus teriak sendiri najis. Maksudnya bukan ngatain orang lain najis, tapi untuk ngasih tahu orang bahwa dia ini najis. Kayak kalau kita jalan, air panas. Nah jadi dia tuh kayak najis gitu saudara. Nah saya kayak membayangkan juga ya gitu, gimana ya kalau misal nih ya kita kan nggak berharap, berandai-andai aja. Misal gitu pas kita kena COVID, terus kita kayak COVID gitu saudara, kayak agak gimana juga ya gitu. Atau misalnya
kayak kita tuh sakit kepala, vertigo gitu. Atau diabetes. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang harus mereka lakukan. Nah, waktu mereka ngomong najis, again, itu bukan hanya soal kulitnya sakit, atau it's not just a matter of the disease, bukan hanya tentang penyakitnya, tapi kan gini, tentang shame. Karena dia harus ngatain dirinya sendiri, dia harus melabel dirinya sendiri, dia itu najis. Berarti dia itu orang yang istilahnya itu dipermalukan, dia orang yang kena kutuk, dia orang yang udah tinggal nunggu hari untuk mati. Nah, waktu orang ini dengar tentang Yesus yang bisa menyembuhkan karena dia so desperate. Sampai dia sujud menyembah di depan Yesus. Nah, saudara, sujud menyembah menunjukkan betapa hopelessnya dia, betapa desperate-nya dia, betapa kesepiannya dia, dan betapa so miserable kehidupannya. Seakan-akan tuh kayak, ya kutuk tuh ya dia itu gitu. Seakan-akan identitas dirinya adalah apa? Ya penyakit ini, penyakit kusta. Gitu, dan kematian tuh sedang menunggu dia, kamu udah tinggal satu langkah, udah kamu matilah gitu. Tapi sudah dalam hopeless situasinya dia dengar tentang Yesus, pembuat mujizat, dan dia menghampiri Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah kita waktu kita ngerasa hopeless, waktu kita ngerasa kayak udah gak ada harapan, waktu kita ngerasa seolah-olah kayak kok kayak ada kutuk, atau kita ngerasa kita punya penyakit, atau kita merasa udah this is the end, Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah sama Yesus. Karena apa? Yesus tuh datang supaya dia bisa didekati oleh kita. He makes himself accessible for us. Dia membuat dirinya bisa diakses oleh Anda dan saya kapan aja oleh kita yang gak sempurna ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa poin yang bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama gini, di Matius 8 ayat 2, tadi dikatakan kan dia datang menghampiri Yesus, sujud menyembah dia. Dia bilang gini, kita ucapkan sama-sama kalimat ini, 1, 2, 3. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Boleh kayak 5 kali lipat lebih keras, Bapak Ibu Saudara sekalian, 1, 2, 3. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita perhatikan kalimat ini. Tuhan, jika Tuhan mau, if you will, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau kita kan biasanya gini ya, kayak no, this is what I want. Tuhan, ya udahlah ya, thank you buat hari ini, kan kita masa nggak preambul ya, masa nggak pembukaan gitu. Thank you buat hari ini, buat semua yang Tuhan kerjakan now. Tuhan, yang saya mau adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang aku mau Tuhan. So do it for me. Kita datang sama Tuhan, ini aku mau, jadi Tuhan lakuin ya. Ya tolong, biar kelihatannya sopan. Tuhan, tolong. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, if you will. Artinya saudara, dia nggak merintah Yesus, dia nggak dikte Yesus, dia nggak ngetes Yesus, dia nggak ngeklaim, dia nggak nuntut. Dia cuma datang dengan kerendahan hatinya, dia tahu dirinya, if you will. Kalau Tuhan mau. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tahu Yesus bisa, dia percaya Yesus bisa, dia memohon Yesus untuk menyembuhkan, tapi ini saudara, dia berserah kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan dan berserah sama Tuhan. Nah kalau kita saudara, seringnya mikirnya, mohon maaf saudara, mujizat itu berarti apa yang kita mau dituruti, mujizat. Apa yang aku doakan itu terjadi. Wah, terus kita definisikan lagi. Doa dijawab sama enggak dijawab. Kalau doa dijawab itu artinya apa yang aku minta diturutin. Kalau apa yang aku minta enggak diturutin berarti doanya enggak dijawab. Padahal juga enggak gitu konsepnya. Saudara, kita berpikir bahwa mujizat itu apa yang kita mau terjadi. Kita ngotot sama Tuhan. Terus habis itu kalau itu tidak terjadi kita apa? Wis gak Tuhan-Tuhanan. Wah, seakan-akan lu ya, kalau kayak gitu tuh ngancem terus Tuhan tuh kayak kalong gitu, kayak mesti rugi gitu. Padahal ya enggak. Kecewanya datang dari mana? Karena kita maksa maunya kita. Dan kemudian itu enggak terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini dia tahu Yesus bisa menyembuhkan. Dia percaya Yesus bisa menyembuhkan. Dia tetap memohon, Tuhan please heal me.
Tapi dia juga berserah kepada kedaulatan dan kehendaknya Tuhan yang sempurna. Nah sehingga pertanyaan perenungan buat diri kita hari ini. Seberapa nyaman kita dengan kehendaknya Tuhan? Seberapa kita percaya sama kehendaknya Tuhan? Lebih daripada apa yang kita mau, lebih daripada kehendaknya kita. Biasanya gampang saudara kita ngomongnya, oh Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yakin. Kadang entah itu kayak jargon yang keren aja atau ya jargon yang biasanya diucapkan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu kayak yakin. Terus kalau Tuhannya mau take control, kitanya kayak iya jangan, tapi enggak yang area itu. Lah katanya serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kitanya nolak, kita enggak mau. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, orang ini bilang if you will. Kalau Tuhan mau. So yes kita berharap sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, dia tetap punya kedaulatan atas hidup kita. Dia lebih tahu daripada Anda dan saya apa yang terbaik buat kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, Matius 8 ayat 3. Dia bilang gini, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Yang mana kayak menjamah itu kayak it's such a big no. Kayak sekarang kita nggak boleh bersalaman, nggak apalagi ini kusta saudara langsung di kulitnya ya kan. Kayak menjamah orang itu dan berkata, aku mau katanya, jadilah engkau tahir. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, bayangkan betapa menyegarkannya kata-kata Yesus buat orang ini. Apalagi saudara gini, di zaman dulu kan tadi ya kusta tuh dianggap najis. Berarti gini, kalau yang najis ketemu dengan yang kudus jadi najis. Ya kan, yang kotor ketemu yang bersih jadi kotor. Kalau dengan Yesus, it's different though. Lain kalau sama Yesus. Kalau sama Yesus, yang najis ketemu Yesus, yang najis ikutan jadi kudus kayak Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian. So, yang kita perhatikan gini, Yesus nggak bilang, jadilah kamu sembuh. Tapi perhatikan saudara, Yesus bilang, jadilah kamu tahir, katanya. Apa bedanya? Ya kan bukankah ya berarti kan dia jadi tahir kan sembuh kan berarti kan. Bapak Ibu saudara sekalian, tahir itu lebih dari sembuh. Tahir itu artinya gini, menyucikan, menguduskan, membersihkan, cleansing it whole. Artinya gini, yang tadinya najis sekarang jadi kudus. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ini mujizat. Karena gini tahu gak sih, sebenarnya lebih dari kesembuhan, yang kita butuhkan tuh Tuhan membersihkan hidup kita. Karena gini, seperti dengan orang ini tadi, kelihatannya sakitnya sakit kulit. Tapi di sekitar itu ada isu-isu yang lain. Yang gini, dia harus ngatain dirinya najis. Berarti it brought shame into his life. Berarti itu bawa rasa malu yang gede banget buat dirinya, buat hidupnya. Terus kemudian identitas dirinya, dia jadi gak pede. Dia jadi pokoknya dijauhkan, dia jadi kesepian. Dia jadi he's very lonely, he's very empty. Nah sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, waktu Yesus bilang, jadilah engkau tahir. Artinya gini, kulitmu sembuh, tapi juga gini, your loneliness juga sembuh. Kulitmu sembuh iya, tapi nih loh, your shame juga aku ambil dari kamu, no more shame. Enggak ngerasa malu lagi, you are free now. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, semua isolation, kesendirian dan segala macam itu diangkat sama Yesus. So Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali yang kita cari adalah kita nyari kesembuhannya. Ininya harus berubah, ininya harus ganti. Atau situasi kehidupan kita harus tiba-tiba balik, berubah dan ini dan itu. Tapi kita lupa bahwa di sekitarnya itu ada so many other issues yang mengikuti entah penyakit ini, situasi ini atau apapun yang sedang kita hadapi. Itu ngikutin dan itu juga perlu dibereskan. Bukan hanya sakit kulit kustanya, tapi malunya, identitas dirinya, kutuknya, kesendirian dan kesepiannya. Sama dengan hidup kita, bukan hanya mujizat dari sakit jadi sembuh atau kemudian hasil tes saudara berubah atau keadaan saudara, pekerjaan, keuangan apapun yang lagi kita harap tiba-tiba ngebalik gitu aja.
tapi di sekitarnya. Our trust issues. Atau juga mungkin kepahitannya kita dan seterusnya. Sehingga saudara, mujizat itu bukan cuma sakit jadi sembuh. Tapi dari berdosa jadi disucikan itu mujizat gede saudara. Karena kalau cuma sakit jadi sembuh, iblis juga bisa. Kalau dari miskin melarat tiba-tiba dalam 1 detik Anda kaya kejatuhan durian rontok saudara. Bisa. Iblis juga bisa bikin itu. Tapi perhatikan ini yang iblis gak bisa bikin. Dari hati yang pahit, kepahitan bertahun-tahun, Anda bisa mengampuni. Itu iblis gak bisa saudara. Itu mujizat. Dari yang mungkin bertahun-tahun we have been feeling so insecure. Kita gak pede tentang diri kita. Kita selalu ngerasa ada yang kurang, ada yang salah dengan aku. Kemudian Tuhan ubahkan jadi a healthy confidence in God. Tahu bahwa identitas diri kita itu adanya di dalam Tuhan. Itu mujizat saudara. Itu iblis gak bisa bikin. You know, dari hal-hal yang mungkin dulunya we are so angry. Kita kayak marah banget. Tapi kemudian dari yang marah diubahkan jadi damai sejahtera dan sukacita. Itu iblis gak bisa bikin. Dan itu mujizat. So Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih daripada hanya sakit kulitnya. Ada banyak hal lain di sekitarnya. So, saudara, kalaupun misal kesembuhan fisik gak terjadi. Atau situasi yang Anda doa-doakan supaya bisa tiba-tiba kebalik itu gak terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terpenting adalah orang ini nerima karya salib Yesus. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu yang menyucikan, menguduskan, membersihkan tuntas kehidupan kita. So more than just the healing, we need the cleansing. Lebih dari hanya sembuh, mungkin area yang segini ya, mungkin kelihatannya segini buat kita kayak gede banget. Tanpa kita menyadari di sekitar yang gede, ada yang lebih gede lagi ternyata yang harus juga dibereskan. More than the healing, we need the cleansing. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini lucu nih. Di Matius 8 ayat 4 Yesus bilang, ingat ya, jangan kasih tahu ini kepada siapapun katanya. Lah, kok gitu? Nih ada banyak kebingungan, asumsi dan salah paham tentang ini, Saudara. Tapi Matius yang nulis ini dia nulis dengan tujuan karena di zaman itu ada banyak sekali kayak religious politics, kayak di antara pemimpin agama tuh lagi ada banyak banget politiknya di hari-hari itu. Nah Yesus dia gak mau dikenal sebagai figur politik. Yesus menjaga pesan utamanya dia datang ke dunia. Dia gak kepengen hanya dikenal sebagai he's the healer, which he is. Dia gak mau hanya dikenal sebagai tukang bikin mujizat, well which he is. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bukan hanya penyembuh atau dia tukang bikin mujizat, dia itu Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun gini, yes, lewat kesembuhan ya kan, dia menyelamatkan orang. Lewat mujizat yang dia lakukan orang jadi percaya, that's true. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian gini, sebelum salib Yesus kadang bilang gini, jangan cerita-cerita. Sesudah salib dia bilang, jangan berhenti cerita. Sebelum salib dia bilang keep your mouth shut, jangan ngomong-ngomong. Setelah salib dia bilang jangan berhenti ngomong. Nah sehingga hari ini kita semua tuh orang-orang yang bawa pesan yang unik. Yaitu Yesus tuh Tuhan dan Juru Selamat. Dia bisa sembuhkan enggak? Bisa. Dia bisa membalik situasi kita enggak? Bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu semua adalah kendaraan untuk menyatakan bahwa truly benar dia itu Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga jangan berhenti hanya ngalamin di mujizat kesembuhan atau mujizat apa yang kita pengenin itu terjadi. Tapi alami mujizat itu tadi loh. Disucikan, dikuduskan sama Tuhan. Dia ngerubah karakter kita, dia ngerubah kondisi diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk bukan hanya sekedar on the surface. Tapi as a whole, secara utuh. Nah sehingga aplikasinya apa sih? Apa sih yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, ini kayak kalau bisa apa skip aja ya yang ini ya gitu. Kita baca dulu sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian 1, 2, 3. Minta Tuhan bikin kita nyaman dengan, udah gak nyaman kan ngomongnya kan saudara ya.
kayak nggak ngomong kayak gimana ya. Kita coba lagi ya, kita coba sekali lagi Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Minta Tuhan bikin kita nyaman dengan kehendaknya. So belajar dari orang kusta ini tadi, dia tahu Yesus bisa menyembuhkan. Percaya Yesus bisa menyembuhkan. Dia berharap Yesus untuk menyembuhkan. Tapi dia berserah kepada kedaulatan kehendak Tuhan dan berserah sama Tuhan. Yesus juga udah ngajarin. Dia ngasih tahu di persis sebelum ini, bahkan persis sebelum Matius 8 dia ngajarin. Kalau kamu berdoa, kamu doa gini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Wah ini bagian berikutnya kita malas. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita nggak mau, kita maunya datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku, and everything that I want. Di bumi dan di surga, pokoknya apa yang aku mau Tuhan. So Bapak Ibu Saudara sekalian, ini lagi ngajarin kita. Yuk kita minta Tuhan bikin kita nyaman dengan kehendaknya. Dan sadarkah kita sering kali, oftentimes, oke, semua mata boleh lihat ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sering kali proses mujizatnya bukan di sakit jadi sembuhnya atau di situasi apa jadi apa. Proses mujizatnya adalah di ini. Kita jadi nyaman sama kehendak Tuhan. Hati kita in tune sama apa yang Tuhan mau. Biasanya proses mujizatnya di situ. Lebih dari sekedar keadaan kita berubah. So, seberapa nyaman kita dengan kehendaknya Tuhan lebih daripada kehendak kita. Dan kalau misalnya nanya gitu saudara, lah pernah gak lo Elizabeth tuh gak nyaman sama kehendaknya Tuhan? Berulang kali Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kalau misalnya mau jujur, minggu-minggu ini buat saya kayak Tuhan harus banget ya kayak gini ya. Kayak ini harus ya kayak gini ya Tuhan, kayak ini apa sih gitu. Tapi again Tuhan kayak ngulangin lagi, ini loh kamu harus belajar lagi. Kamu harus lihat lagi, okay, maybe it is your target, not mine. Kayak elah, padahal kan motivasi kita kan baik ya. Gimana sih Tuhan, ini kan motivasinya baik. Ini loh untuk kebaikan segalanya. Tapi again, ini belajar lagi, reset pikiran, nih reset your eyes, reset cara kamu lihat nih. Nah seringkali, oke lah Tuhan. Nyaman sama apa yang Tuhan mau. Hati kita makin in tune sama Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Undang dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita ucapkan sama-sama Tuhan dan Juru Selamat, 1, 2, 3. Tuhan dan Juru Selamat. Yes, kita percaya dia adalah Yehovah Rafa, dia Tuhan yang menyembuhkan, that's true. Dia adalah penyedia, dia pembuat mujizat. Tapi di atas segala-galanya dia tetap Tuhan atas kehidupan kita. He is Lord, yang artinya adalah dia berdaulat, dia punya kuasa, dia tetap pegang otoritas tertinggi dalam kehidupan Anda dan saya. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya cari kesembuhannya, tapi juga disucikan, dibersihkan, diselamatkan. Itu tadi diubahkan dari yang pahit jadi rekonsiliasi, jadi mengampuni dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, even if kesembuhan fisiknya mesti bukan dalam bentuk dia sembuhnya ultimate kembali kepada Bapa, which is better than anything. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa sorga itu jadi jaminan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lakukan adalah, yuk kita dekati dia. Dari cerita ini, orang kusta ini masih dalam kondisi kusta. Dan yang sebenarnya dia nggak boleh dekat orang, yang seperti yang tadi saya ceritakan, dia harus dijauhkan dan segala macamnya. Dia sujud menyembah, menunjukkan seberapa desperate-nya dia. Seberapa hancurnya dia, seberapa dia membutuhkan, seberapa miserable dia. Seberapa kayak, dia tuh merasa dia sendiri kutuk, dia tuh merasa dia sendiri itu mungkin dialah penyakitnya dan segala macam. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah kita waktu kita ngerasa hopeless, waktu kita ngerasa kita ini kayak, ya aku nih penyakitnya kayaknya. Waktu kita ngerasa it's the end of everything. Waktu kita ngerasa bahwa ini selangkah lagi udah kematian di depan nih. Datanglah sama Yesus. Dan indahnya adalah gini, dia sendiri berjanji di firman-Nya. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu.
Dan di Alpha Omega Church kita diingatkan terus, kita ngambil satu langkah mendekat sama Tuhan. Dia lari 10.000 langkah mendekat ke kehidupan saudara dan saya. So hari ini dia bukan cuma mau merubah situasi kita, tapi dia mau merubah kita seutuhnya. Kata-katanya berkuasa, kata-katanya merubahkan, firman-Nya memperbarui kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita bilang, ya Tuhan mah ya enak ya nyuruh-nyuruh kita kayak gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, the ultimate example, Yesus. Dia sendiri juga ngalami kok sama. Apa yang dia pengen itu bukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dia ngalamin. Waktu dia dari Taman Getsemani dia bilang, aduh Tuhan kayak maunya gak begini ya. Kalau bisa nih lalu lah, kalau bisa nggak usah dicambuk lah, nggak usah disalib, nggak usah ini kan dia, Bapak kan juga bisa gitu loh. But he had to. Waktu itu dia bergumul. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian di kelas pemuritan Alpha Omega Church kita diingetin, waktu Yesus mau membangkitkan orang mati, dia doa tuh cuman 10 detik. Membangkitkan orang mati. Oke Tuhan ya kita tahu lah ya satu sama lain supaya ini orang-orang tahu Engkau yang mengutus aku. Here's the deal, oke Lazarus keluar. Keluar saudara. Gak pakai sarang laba-laba atau sandal lawas, dia gak pakai saudara. Lazarus come out, that's it. Tapi waktu dia bergumul sama ini semalam-malaman all night. Karena apa yang dia mau, dia berusaha mencocokkan hatinya sama apa yang Tuhan mau. So, dia kasih contoh itu buat kita. Dia udah mengalami itu. Sehingga ada harapan dia akan mampukan Anda dan saya. Untuk apa? Berserah sama apa yang menjadi kehendak dan kedaulatan Tuhan. Yang mana sebenarnya itu juga toh yang terbaik buat kehidupan kita. Kita ngerasa kita tahu, tapi sejujurnya Tuhan jauh lebih tahu kok apa yang terbaik buat setiap kehidupan kita masing-masing. Lebih daripada kita sendiri tahu. So Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa di awal seri Miracles ini. Saya tahu Tuhan tuh akan ngerjakan sesuatu yang keren banget di minggu-minggu ke depan. Saya nggak tahu apa, saya nggak tahu secara spesifik, oh Tuhan akan gini-gini, saya nggak tahu. Cuman saya tahu dia bakalan bekerja sesuatu buat kita semua, buat saudara, buat saya, for all of us. Seluruh Alpha Omega Church. Dan itu yang menjadi doa kita di AOC. Ini bukan hanya topik, tapi Tuhan benar-benar ngerjakan mujizat yang luar biasa buat Anda dan saya. Tapi di bagian yang pertama ini at least kita mengerti bahwa yes kita meminta. Tapi dia tetap berdaulat atas hidup kita. And he knows better. He knows the best. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk Anda dan saya lebih dari kita tahu diri kita sendiri. Kita pejamkan mata kita bersama-sama. Boleh kita tadahkan kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Buka tangan saudara. Sebagai simbol aja kita membuka hati kita sekali lagi buat Tuhan. Tuhan Yesus, yang hari ini kehidupan kami terbuka di hadapan-Mu. Gak ada hal yang Tuhan gak tahu. Gak ada hal yang surprising buat Tuhan. You know us. Dan Tuhan sekali lagi kami bawa diri kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami butuhkan hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa di sorga yang segitu generousnya mengizinkan kami untuk datang. Mengizinkan kami untuk meminta sama Tuhan. Dan hari ini sambil kami bawa permohonan kami sama Tuhan. Biar kami juga belajar bahwa Kau tetap berdaulat atas kehidupan kami. You are always in control. Dan biarlah Engkau tetap jadi Tuhan. Kau tetap jadi pribadi Tuhan. Buat setiap kehidupan kami. Punya otoritas. Memerintah, mengendalikan hidup kami. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Katakan sama-sama. Ku bersama
berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Angkat tangan kita dari hati, kita katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, ya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan berdiri bersama-sama, angkat tangan kita, katakan, janji-Mu ajaib. We believe in Your promises. Segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini selagi kita membahas tentang mujizat, saya pengen ngajak kita semua untuk berdoa bersama-sama untuk beberapa hal. Yang pertama, saya pengen ngajak kita berdoa kalau ada dari antara saudara di momen ini, di hari ini, Anda punya sakit dalam tubuh fisik saudara, atau Anda sakit dalam mental saudara. Boleh kita berdoa bersama-sama karena Dia mengizinkan kita untuk meminta, Bu. Kita boleh minta sama Tuhan. So, di dalam beberapa momen lagi saya pengen ngajak Anda, kalau Anda punya sakit apapun itu bentuknya, di kepala saudara, di leher, di hidung, di mungkin di dada atau di punggung, di bahu, di perut saudara, atau di kaki, di tangan, di kulit, apa, whatever that is. Kita letakkan tangan kita di area masing-masing, kita akan berdoa sama-sama. Juga kalau Anda punya sakit secara mental, anxiety, depression, atau apapun itu yang secara medis diverdikkan kepada saudara, kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Kalau itu bukan kebutuhan Anda hari ini, Anda boleh angkat tangan saudara untuk kita arahkan ke kawan-kawan kita yang lain sebagai bentuk kita mensupport mereka pada hari ini. But we're gonna pray. Kita akan minta sama Dia, ya Tuhan yang mau mengerjakannya buat kita. So dalam hitungan yang ketiga, seluruh ruangan ini kita akan berdoa dalam bahasa roh sekeras mungkin. Kalau Anda belum menerima karunia bahasa roh, it's okay. Anda bisa juga tetap berdoa sambil kita letakkan tangan kita di area-area yang mungkin sakit, area yang saudara butuhkan atau anggota keluarga saudara membutuhkannya. Kita akan berdoa bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Syakatara lada baharia, ralada karya, ralada baharia, ralada karya, ralada baharia. Sheketeria, ralada baharia, ralada baharia, ralada karya, ralada baha. Come on, Alpha Omega Church. Lebih keras lagi hari ini. Anda yang watching online, come on. Anda bisa juga tetap berdoa. Doakan diri saudara, doakan keluarga saudara. Syakatara lada baharia, ralada karya, ralada baharia, ralada karya. Sheketeria, ralada baharia, ralada baharia. Sheketeria, ralada baharia, ralada baharia.
di area yang lain Tuhan Kau yang lebih tahu. Oh God, we speak healing today in Jesus name. Kami berkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus hari ini. Tuhan, buat kami yang lain yang kami struggling secara mental, anxiety, depression, ADHD, OCD, apapun itu Tuhan yang sudah diputuskan atas hidup kami. God, we believe that you are the healer. Engkau Allah penyembuh bagi hidup kami. We speak out healing in Jesus name. Healing in Jesus name we ask. Oh, we trust you God today. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Area yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berikutnya yang saya ingin ajak kita berdoa bersama-sama. Buat Anda yang punya kebutuhan di area yang lain, di pernikahan saudara, relationship, ada hal-hal yang mungkin saudara butuh dipulihkan, keluarga saudara, anak, orang tua, masa depan, apapun itu. Atau Anda yang punya kebutuhan di pekerjaan saudara, finances saudara, ada mungkin hutang yang Anda lagi stuck di sana, atau ada dealing yang sedang saudara usahakan dan Anda butuh an open door, Anda butuh pintu terbuka di sana. We're gonna pray for that. Atau ada hal-hal yang mungkin pekerjaan saudara stuck selama ini, kita akan berdoa mujizat Tuhan juga dinyatakan buat kita. Buat area-area yang lain yang mungkin Anda yang lebih tahu secara spesifik, kita akan berdoa bersama-sama, meyakini Dia akan mengerjakannya bagi kita. Kemudian dalam hitungan yang ketiga seluruh ruangan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Syakatara lada bahari, aralada hari, aralada bahari, aralada karya. Syeketeri aralada bahari, aralada karya, aralada bahari. Shandara lada bahari, aralada karya, aralada bahari. Oh Tuhan, untuk setiap area kehidupan kami yang lain, untuk kebutuhan kehidupan kami, God, for marriages, for relationship, Tuhan yang lagi dry, yang lagi udah gak romantis lagi, Tuhan aku perkatakan restoration in Jesus name. Aku perkatakan kehidupan pernikahan yang dipulihkan oleh Yesus, oleh cinta-Mu ya Tuhan. Untuk setiap keluarga yang lagi butuh pemulihan, butuh restoration, terjadi di dalam nama Yesus ya Tuhan. Untuk kami yang berdoa buat anak-anak kami, buat orang tua kami, buat masa depan, buat apapun itu ya Tuhan. God, you're gonna do it. Tuhan, kami yakin Engkau bisa melakukannya, Engkau mampu melakukannya bagi kami. Buat kami yang berdoa buat pekerjaan kami, buat keuangan kami, buat terobosan, buat breakthrough oh God in that area. Tuhan, kami yakin Engkau bisa melakukannya hari ini. We surrender to your power. Kami menyerahkan segalanya Tuhan kepada kuasa Tuhan yang jauh lebih powerful dari kuasa kami. Believing that you will do it for us, that you're gonna do it. If you will do it for us, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang paling sempurna buat setiap kehidupan kami. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan. Come on. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Dengan segenap hati katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi kami Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kedua-Mu. Ku percaya. Oh, teman-teman yang luar biasa, Yesus. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Sama-sama, come on. You can do all things. Amen. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you
dalam Tuhan. Meyakini bahwa you can do it. You can do all things and you never fail. Kau gak pernah gagal, kau gak pernah lalai, kau gak pernah lupa, kau gak pernah keluputan. Tapi Tuhan, Engkau selalu tepat waktu bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk kami berserah kepada kehendak Tuhan. Because we know that you know better. Engkau jauh lebih tahu dan Kau selalu pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Thank you for who you are. Thank you untuk kehadiran Tuhan di tempat ini dan di setiap ruangan kami masing-masing. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Boleh kita angkat kedua tangan kita bersama, sekali lagi kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, apa yang kami rasakan, ingatkan kami punya Tuhan, Bapa di sorga, yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu memegang setiap kehidupan kami dan berjalan bersama dengan kami. We thank you for who you are and we praise you. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa hari ini. God bless you all, Omega Church. Have a great